Shalom Elehem, Besem Hamasya. Selamat bertemu kembali dalam suara sahabat Kroci, di mana kita akan masuk dalam Minggu Prapaskah, dan di mana kita mengenang bagaimana pengorbanan Yesus Kristus menuju ke salib yang begitu luar biasa, memberi dampak dan efek yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan sampai detik ini. Dan malam hari ini kita akan membahas satu tema, berbahagialah versus celakalah. Ini tema yang begitu menarik yang saya angkat dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Berbicara tentang Yesus memberikan dua pilihan, berbahagialah dan yang kedua adalah celakalah. Dan Yesus memberikan ada beberapa catatan tentang apa saja yang disebut dengan berbahagialah dan apa saja yang disebut dengan celakalah. Yesus ingin memberikan satu penekanan yang luar biasa, yang begitu tegas tentang orang yang mengikut Yesus, orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya di dalam Tuhan. Diberikan gambaran oleh Tuhan Yesus dimulai dari ayat yang ke-20, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu kemudian ada yang disebut juga berbahagialah karena ia lapar, karena kamu akan dipuaskan. Lalu ayat-ayat selanjutnya, ringkas saja saya ingin katakan kepada kita pada malam hari ini seperti ini, bahwa Yesus ingin supaya ketika kita diberkati, ketika kita kemudian menikmati anugerah Tuhan, menikmati damai sejahtera, menikmati segala sesuatu yang kita mungkin kumulkan, mungkin kita permohonkan dalam doa dan dalam usaha pekerjaan kita. Dan ketika kita menikmatinya, ketika kita mendapatkannya, jangan lupa mengandalkan Tuhan. Karena tujuan kita adalah mengikut Yesus. Tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Yesus katakan, celakalah orang yang kaya, karena dengan demikian ia telah memperoleh penghiburan. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena seringkali ketika orang sudah kaya, orang sudah kemudian menikmati hasil yang luar biasa, melupakan Tuhan. Apakah kaya itu tidak boleh? Sangat boleh Bapak Ibu dan Saudara. Karena dengan kekayaan kita bisa berbagi, kita bisa kemudian melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menikmati segala sesuatunya, maka kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Secara khusus ayat 20 sampai ayat 26, Yesus ingin mengajak kita supaya hidup kita, masa depan kita, iman kita, sungguh-sungguh semuanya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dengan demikian apapun yang kita nikmati, apapun yang kita miliki, semuanya bergantung di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, apa yang kita dapat, harta benda, materi, segala sesuatunya, itu bisa hilang dalam waktu sekejap. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menjagai, bahkan Tuhan yang akan menuntun kita lewat Roh-Nya yang kudus. Karena itu hari ini saya mau katakan kepada kita semua, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, karena kita akan menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Berbahagialah. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita bisa menikmati kebahagiaan yang sejati yang daripada Tuhan. Maka kita harus wajib mengandalkan satu pribadi dengan mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, hei, kamu kalau mengikut saya, ukurannya bukan pada harta, ukurannya bukan pada kesenangan pribadi, ukurannya bukan pada pujian. Dan hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak orang, dan ini yang menarik dalam ayat yang ke-22 dan 23, 24, 25, 26, kita bisa melihat bahwa hal ini terjadi di akhir-akhir ini. Banyak orang senang dengan pujian Bapak Ibu dan Saudara. Banyak orang senang dengan sesuatu yang mengangkat namanya, pribadinya, dan kemudian dielu-elukan Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa? Karena orang senang dipuji. Pada dasarnya manusia juga sama. Tetapi ketika itu orang melupakan dan menganggap Tuhan tidak penting, itu yang jadi masalah. Malam hari ini saya ingatkan kepada kita, mari kita memasuki Minggu Prapaskah ini, kita menyenangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, sungguh-sungguh kemudian mengerahkan segala kehidupan kita untuk Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan dan kerjakan, semuanya untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu dan Saudara.
Dan yang kedua saya ingin katakan kepada kita semua, ada hal yang menarik, dan ini yang terjadi di akhir-akhir zaman ini, di mana kita bisa kemudian melihat begitu banyak, dan mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-23, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembira sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Ayat ini muncul ketika ada ayat 22, berbahagialah kamu jika karena anak manusia yang membenci kamu, dan jika karena mereka mengucilkan kamu, mencela kamu, serta menolak. Bapak Ibu dan Saudara, akhir-akhir ini begitu banyak gereja ditutup, begitu banyak kemudian anak-anak Tuhan dianiaya, begitu banyak pengikut Kristus yang kemudian dalam berbagai macam kasus diperlakukan tidak adil, diperlakukan begitu rupa. Tapi saya mau katakan, Yesus mengatakan berbahagialah, bersukacitalah, sebab upahmu besar di sorga. Engkau akan mendapat upah. Karena dengan demikian saya mau katakan kepada kita semua, kita sedang diproses Tuhan, kita sedang dipersiapkan Tuhan, kita sedang dipola Tuhan untuk menjadi sama seperti Yesus Kristus, supaya kita kemudian menjadi kuat, menjadi teguh, menjadi dewasa, menjadi benar-benar siap, menjadi pribadi yang berbahagia. Karena orang yang menemukan kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu karena dia siap menerima kebahagiaan itu. Dan saya mau katakan, celakalah orang yang tidak mau dibentuk Tuhan, celakalah orang yang tidak mau diproses Tuhan, celakalah orang yang kemudian hidupnya hanya mau happy saja dan tidak mau mengalami satu kesusahan, tidak mau mengalami proses, tidak mau mengalami satu bentuk pembentukan daripada Tuhan. Karena dengan demikian dia tidak siap untuk kemudian menerima kebahagiaan yang luar biasa, tetapi dia lebih siap kepada apa? Memilih kecelakaan. Bapak Ibu dan Saudara, saya kasih dua pilihan ini. Apakah mau berbahagia atau kemudian celaka? Berbahagia versus celaka lah. Dan saya mau katakan kepada kita semua, saya yakin dan percaya kita semua ingin menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi bersyukurlah ketika Tuhan mengizinkan engkau kemudian miskin atau kemudian berkekurangan. Bersyukurlah ketika Tuhan mengizinkan engkau kemudian lapar, karena dengan demikian engkau akan tahu bagaimana rasanya lapar. Berbahagialah Bapak Ibu dan Saudara ketika engkau dicaci maki dan kemudian engkau diizinkan untuk dianiaya, diizinkan untuk mengalami tekanan, karena dengan begitu engkau akan dimurnikan, engkau akan dikuatkan, diteguhkan, dan menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang siap menerima kebahagiaan luar biasa yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini mari kita sama-sama memilih kebahagiaan yang sejati itu. Tapi syaratnya, Bapak Ibu dan Saudara, saya semua, kita anak Tuhan, pengikut Tuhan, harus siap dibentuk, harus siap kemudian menjalani pembentukan yang daripada Tuhan. Shalom Elohim, Besem Hamasia, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus, Kau yang Maha Tahu.